Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nuzulia Ifarani dengan NIM terakhir 005, yang kedua Luciana dengan NIM terakhir 075, dan dengan saya sendiri Farah Fauzia dengan NIM terakhir 176. Di sini kami akan menjelaskan sistem informasi keuangan dengan inti pembahasan yang pertama, konsep aktivitas bisnis, yang kedua, model sistem informasi keuangan, yang ketiga, fokus sistem informasi keuangan, dan yang keempat, teknik sistem informasi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzia, NIM terakhir 176. Di sini saya akan menjelaskan konsep aktivitas bisnis. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang lain atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan disebut juga dengan sistem informasi finansial, yaitu sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, mengenai keuangan perusahaan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas pada berbagai subsistem informasi diterjemahkan dalam bentuk uang dan hal tersebut diterima pada sistem informasi finansial. Subsistem informasi finansial menyediakan data finansial untuk penyusunan laporan-laporan intern dan ekstern, yaitu antara lain yang pertama, harga, daftar laba rugi, serta yang ketiga, daftar tentang asal-usul dan pengeluaran dana-dana, kalkulasi, dan sebagainya. Selanjutnya, administrasi kas, bank, dan giro merupakan bagian dari sistem informasi finansial. Kadang-kadang administrasi piutang dan utang juga termasuk di dalamnya. Dalam sistem informasi finansial dapat diperoleh informasi yaitu antara lain yang pertama, cara dengan apa telah diperoleh alat-alat finansial, misalnya melalui pinjaman-pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, melalui penerimaan piutang melalui emisi saham dan sebagainya. Kemudian yang kedua, cara dengan apa alat-alat finansial digunakan untuk melaksanakan pembelian-pembelian, untuk membayar upah dan gaji, untuk pajak, untuk keperluan pembayaran laba dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, cara dengan apa kebutuhan akan modal pada masa yang akan datang akan dibiayai dengan memperhatikan syarat-syarat sehubungan dengan struktur finansial. Selanjutnya, bisnis merupakan sebuah organisasi yang memproduksi, menjual barang atau jasa untuk mendapatkan laba. Prospek mendapatkan laba yang merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran bisnis mendorong orang untuk membuka dan memperluas bisnis. Dalam berbisnis tidak boleh melakukan kecurangan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Selanjutnya, laporan keuangan perusahaan menginformasikan tentang 4 aktivitas utama perusahaan, yaitu perencanaan, pendanaan, investasi, dan operasi, yang mana masing-masing aktivitas bisnis utama ini sangat penting untuk dipahami sebelum kita dapat menganalisis laporan keuangan perusahaan secara efektif. Berikut ini akan dijelaskan tentang aktivitas bisnis, yaitu antara lain aktivitas perencanaan. Sebuah perusahaan ada untuk mengimplementasikan sasaran dan tujuan tertentu. Sasaran dan tujuan perusahaan terdapat dalam rancangan bisnis yang mendeskripsikan maksud dari perusahaan, strategi, dan taktik untuk aktivitasnya. Rencana bisnis dapat membantu manajer untuk memusatkan usaha mereka dan mengidentifikasi kesempatan dan rintangan yang diharapkan. Pandangan ke dalam rencana bisnis ini sangat membantu analisis atas prospek perusahaan saat ini dan nanti, dan merupakan dari analisis lingkungan bisnis dan strategi. Yang kedua, aktivitas pendanaan. Pendanaan dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan rencana bisnisnya. Pendanaan dibutuhkan untuk membeli bahan baku untuk produksi, membayar gaji pegawai, mengakuisisi perusahaan dan teknologi komplementer, dan untuk penelitian dan pengembangan. Aktivitas pendanaan adalah metode yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Oleh karena itu, ukuran dan potensi aktivitas pendanaan dalam penentuan kesuksesan atau kegagalan perusahaan harus berhati-hati dalam memperoleh dan mengelola sumber daya keuangan. Terdapat dua sumber dana, yaitu eksternal atau investor ekuitas atau pemegang saham, dan kreditor atau pemberi pinjaman. Investor ekuitas sumber utama pendanaan. Investor menyediakan pendanaan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu antara lain yang pertama, pengembalian atau return adalah bagian investor ekuitas atas laba perusahaan dalam bentuk distribusi laba atau reinvestasi laba. Yang kedua, distribusi laba atau earning distribution adalah pembayaran dividen kepada pemegang saham yang dibentuk tunai ataupun dividen saham. Yang ketiga, pembayaran dividen atau dividen payout adalah mengacu pada proporsi laba yang didistribusikan yang sering dinyatakan dalam rasio atau presentasi laba bersih. Kemudian yang keempat, reinvestasi laba atau earning reinvestment atau saldo laba mengacu pada penahanan laba dalam perusahaan untuk digunakan dalam bisnis perusahaan atau pendanaan internal. Kemudian yang kelima, rasio saldo laba mencerminkan proporsi saldo laba yang didefinisikan sebagai 1 dikurangi rasio pembayaran dividen. Kemudian aktivitas investasi mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk dengan menyediakan jasa dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan kas. Investasi dalam tanah, bangunan, peralatan, dan hak hukum atau paten, lisensi dan hak cipta, persediaan, modal manusia atau manajer dan kekaryawan, sistem informasi, dan aset sejenis adalah untuk menjalankan operasi bisnis perusahaan. Aset-aset ini disebut aset operasi atau operation asset. Kemudian aktivitas operasi mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi tersebut. Ada 5 komponen yang dilibatkan dalam aktivitas operasi, yaitu penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran, dan administrasi. Aktivitas operasi perusahaan merupakan sumber utama laba perusahaan. Baik, saya Luciana, NIM terakhir 075. Baik, selanjutnya yaitu mengenai model sistem informasi keuangan. Nah, model sistem informasi keuangan ini yaitu menjelaskan sistem CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi yang disajikan dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, hasil dari simulasi, matematika, komunikasi elektronik, dan saran dari sistem pakar, seperti sistem informasi fungsional lainnya. Sistem informasi keuangan berisi subsistem, input, dan output. Baik, di sini ada alur dari subsistem input dan subsistem output ya. Kemudian dari sistem input sendiri terdiri dari yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi. Nah, data akuntansi ini menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuntungan yang terjadi dalam perusahaan. Catatan dibuat untuk setiap transaksi, menjelaskan apa yang terjadi, kapan terjadinya, siapa yang terlibat, kemudian banyak uang yang terlibat. Kemudian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada audit internal dan juga intelijen keuangan. Jadi audit internal ini sebagai sistem dari sistem informasi keuangan karena kemampuannya untuk mengevaluasi dan mempengaruhi operasi perusahaan secara independen dari sudut pandang perusahaan. Nah, jenis kegiatan audit ini yang pertama ada audit keuangan, menguji akurasi eksternal, menguji akurasi catatan perusahaan dan dilakukan oleh auditor eksternal. Kemudian yang kedua itu audit operasional untuk memeriksa efektivitas prosedur. Kemudian yang ketiga ada audit kesesuaian. Nah, ini sama seperti audit operasional tapi prosesnya masih berkelanjutan.
Kemudian ada intelijen keuangan. Nah, intelijen keuangan ini itu berusaha mengidentifikasi sumber-sumber terbaik modal tambahan dan investasi terbaik bagi yang kelebihan dana. Untuk mencapai tujuannya, subsistem informasi keuangan menginformasikan data dari pemegang usaha, pemerintah, dan masyarakat. Baik, yang selanjutnya ada sistem output, terdiri dari peramalan. Nah, peramalan jangka pendek dilakukan oleh area-area fungsional. Fungsi pemasaran memproyeksikan penjualan untuk masa depan yang singkat antara 1 sampai 3 tahun ke depan. Peramalan jangka panjang dilakukan oleh suatu area selain pemasaran oleh fungsi finansial atau satu kelompok yang mendapat tanggung jawab perencanaan. Metode peramalan ini ada metode non kuantitatif, tidak menggunakan perhitungan dan tidak menggunakan perhitungan data, tapi dasarkan pada penafsiran subjektif. Nah, yang kedua ada metode kuantitatif. Ini analisis regresi yang melibatkan pembuatan suatu hubungan antara kegiatan yang diramal disebut sebagai variabel terikat atau dependent dengan kegiatan lainnya disebut variabel bebas. Nah, ini ada manajemen data ya dan pengendalian dari peramalan ini. Kemudian manajemen data ini itu adalah arus uang dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali ke lingkungan. Kembali ke lingkungan ini fungsinya apa sih? Untuk penting karena uang digunakan untuk memperoleh sumber daya fisik lain. Arus ini dikelola untuk mencapai dua tujuan, yaitu untuk memastikan arus masuk pendapatan lebih besar daripada arus biaya, dan untuk memastikan bahwa keadaan ini tetap stabil sepanjang waktu. Kemudian ada pengendalian. Manajer diberikan suatu anggaran operasi, yaitu jumlah uang yang tersedia untuk digunakan memenuhi tujuan operasional. Selanjutnya, saya Nuzula Ifarani akan menjelaskan tentang fokus sistem informasi keuangan. Fokus dari sistem keuangan mencakup 3 hal pokok, yaitu antara lain yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. Untuk meneliti setiap kebutuhan suatu perusahaan mengenai kebutuhan uangnya untuk keperluan masa yang akan datang. Kedua, membantu perolehan dana. Untuk memfokuskan bagaimana agar dapat memperoleh dana guna untuk memenuhi kebutuhan uang. Ketiga, mengontrol penggunaannya, mengendalikan setiap keluarnya uang dalam perusahaan sehingga meminimalisir pengeluaran suatu perusahaan. Selanjutnya, tahapan-tahapan menuju fokus sistem informasi keuangan, yaitu antara lain yang pertama, fokus awal pada data atau electronic data processing. Hal ini didukung dengan munculnya punch card dan cash-driven bookkeeping merchants dan perusahaan lainnya mengabaikan kebutuhan informasi para manajernya. Aplikasi yang digunakan yakni SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua, fokus baru pada informasi atau Management Information System. Dalam hal ini, menggunakan alat penghitung seperti halnya kalkulator dan alat elektronik yang lainnya. Yang ketiga, fokus revisi pada pengambilan keputusan atau Decision Support System. Sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan serta diambil keputusannya oleh manajer. Yang keempat, fokus sekarang pada komunikasi atau Office Automation. Dalam hal ini, adalah untuk memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat elektronik seperti melalui email, voicemail, electronic calendaring, faksimiles, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, fokus penelitian pada konsultasi atau artificial intelligence. Ide dasar artificial intelligence adalah komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu bidang. Selanjutnya, teknik sistem informasi keuangan.
Teknik sistem informasi keuangan mencakup 3 teknik, yaitu yang pertama, teknik analistik, yaitu menggunakan formula matematis yang secara langsung dapat menurunkan solusi optimal atau memprediksi hasil sebuah perusahaan tertentu. Yang kedua, teknik algoritma, untuk digunakan algoritma dalam meningkatkan efisiensi sebuah proses pencarian alternatif. Yang ketiga, teknik pendekatan pencarian buta atau blind search, teknik pencarian, untuk mengacu pada pendekatan pencarian yang berubah-ubah dan tidak ada panduannya, di mana ada 2 tipe pencarian buta, yaitu antara lain, yang pertama, enumerasi lengkap, seluruh alternatif dipertimbangkan sampai solusi tersebut optimal didapatkan. Yang kedua, enumerasi tidak lengkap, pencarian parsial di mana hanya sebagian alternatif saja yang dipertimbangkan sampai solusi tersebut cukup baik didapatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.